Halo, salam rahayu, sejahtera dan bahagia untuk kita semuanya, para sahabatku. Terima kasih telah mampir ke akun channel saya Angie's Life. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Baik, kali ini saya akan membacakan untuk Capricorn, untuk karir dan keuangannya di bulan Juni 2022. Dan karena ini legendary reading, maka tolong diambil apa yang resonate untuk Anda dan tolong ditinggalkan yang tidak resonate dengan kisah Anda. Oke, saya akan shuffle terlebih dahulu untuk tarot cardnya ya. Oke, baik, saya akan mengambil di sini sebanyak 8 kartu. Untuk zodiak Capricorn di bulan Juni 2022 ya. Oke, baik, di sini yang pertama kita ada Three of Swords. Di sini ada simbol hati tersobek ya, hati tersobek dengan 3 buah pedang. Di sini adalah kartunya bermakna negatif ya. Di sini sebagian dari Anda mengalami rasa sakit hati ya, Anda mengalami keadaan sedih. Kemungkinan di sini Anda sedang mengalami suatu penipuan dalam bentuk keuangan ya, adanya suatu bentuk deception atau penipuan di mana itu dilakukan oleh orang-orang yang Anda percaya ya. Bisa juga itu adalah keluarga Anda sendiri ataupun juga merupakan partner kerja Anda. Ya, di sini Anda sangat sakit hati dan tidak menyangka bahwa kok setega itu dia bisa melakukan kejahatan seperti itu kepada Anda. Tapi di sini Anda sebaiknya melihat semua permasalahan dari segi yang positif ya. Jadi di sini ada sesuatu yang bermakna untuk Anda evaluasi, hubungan sebab akibat. Yang dialami oleh sebagian dari Anda adalah proses menuju kedewasaan dan kematangan jiwa. Ya, dan pada akhirnya Anda mampu membersihkan hati Anda menjadi lebih baik dan berkesempatan untuk bisa mempelajari diri sendiri, memaafkan keadaan buruk yang dialami, terutama bagi mereka yang telah menyakiti Anda. Oke, jadi ambil pelajarannya ya, ambil pembelajaran yang berharga, learning lesson, sehingga di kemudian hari tidak akan terulang lagi. Jadi Anda bisa lebih aware lagi. Oke. Baik, kartu yang berikutnya kita ada The Temperance ya. The Temperance adalah passion atau kesabaran di sini ya. Jadi di sini Anda membutuhkan kesabaran yang sangat ekstra sebelum membuat keputusan besar. Ya, malaikat penjaga Anda dan alam semesta bekerja di belakang layar untuk bisa memberikan stabilitas, keamanan, kebahagiaan, dan juga kejelasan di segala hal bidang yang Anda lakukan. Ya, jadi di sini Anda tetap gigih, tetap perseverance ya, tetap gigih, ulet, tekun, dan Anda harus juga bersabar bahwa akan ada hasil yang luar biasa yang akan dinantikan oleh Anda di masa depan nanti. Dan kemungkinan bisa Anda raih sebentar lagi di bulan Juni ini ya. Oke, di kartu yang ketiga, di sini kita ada Eight of Wands ya. Oke, di sini kartu ini mengartikan bahwa adanya suatu pergerakan yang sangat masif ya, yang telah mendekati ujung jalan yang diharapkan. Jadi di sini Anda mengalami suatu movement atau pergerakan yang lebih cepat. Di sini juga mengindikasikan tindakan Anda menuju hal baru, serta mendorong Anda untuk percaya kepada keputusan yang telah Anda pilih. Keberhasilan dan harapan sudah ada di depan mata, sehingga Anda harus mengambil manfaat atas apa yang Anda yakini. Yang perlu diwaspadai adalah bahwa Anda tidak boleh mengambil suatu keputusan dengan sikap yang tergesa-gesa ya. Jadi harus benar-benar berpikir terlebih dahulu, matang-matang sebelum mengambil keputusan agar tidak menyesali kemudian hari. Jadi di sini Anda mengalami suatu percepatan pergerakan yang sangat masif menuju ke fase baru. Oke. Eight of Wands. Oke, di kartu berikutnya kita ada Justice atau keadilan. Ketika kartu ini muncul, kemungkinan akan adanya suatu bentuk karma yang akan diterima oleh orang-orang yang telah melakukan penipuan Anda dalam bentuk finance atau keuangan ya. Seperti yang kita lihat di sini di Three of Swords. Ya, ketika Anda mengalami sakit hati, maka di sini akan ada keadilan untuk Anda ya, yaitu karma bagi mereka yang telah melakukan penipuan terhadap Anda. Ya, adanya keadilan yang akan muncul ya untuk kepada orang-orang yang telah menipu Anda ya. Oke, di berikutnya ini kartunya ada Eight of Cups ya sahabatku. Oke, kartu ini sangat bermakna positif ya, yaitu bermakna mengenai sebuah perubahan. Di sini Anda telah siap untuk terus maju meninggalkan keadaan yang sebelumnya
yang bagi Anda tidak lebih baik ya. Jadi di sini Anda memutuskan kemungkinan semua ikatan pekerjaan, sosial, serta berupaya untuk tidak memikirkannya lagi. Di sini bila Anda merasakan kegundahan dan tidak bisa mendapatkan kebahagiaan, maka keadaan itu perlu diakhiri. Ya, jadi Anda perlu memulai sesuatu yang baru dengan penuh rasa optimis karena hidup terus berputar dan tidak selamanya manusia menunggu nasibnya sendiri. Jadi Anda di sini harus take action untuk merubah nasib Anda. Ketika Anda selalu merasa dalam perasaan tidak bahagia, ya otomatis Anda harus bisa bergerak, karena kebahagiaan itu adalah kita yang ciptakan ya. Jangan menunggu kebahagiaan datang, karena kita yang harus menjemput kebahagiaan itu untuk diri kita. Oke, di berikutnya di sini kita ada Eight of Pentacle. Ketika Anda sudah walk away, di sini Anda sangat-sangat fokus ya, sangat fokus untuk pembangunan diri Anda sendiri, untuk growth diri Anda sendiri. Di sini Anda sangat ulet, gigih, dan bekerja keras dalam mencapai tujuan Anda, impian Anda. Anda benar-benar memprioritaskan diri Anda. Ya, di sini Anda sangat tekun, telaten, dan sabar dalam mengerjakan sesuatu sesuai dengan keahlian Anda. Dan Anda sangat yakin akan menghasilkan sebuah karya berdasarkan sentuhan tangan Anda sendiri dan kreativitas Anda sendiri. Ya, di sini Anda juga tengah membangun landasan atau foundation yang lebih baik untuk kesuksesan Anda di masa depan yang abadi ya. Anda patut bersyukur dengan keadaan Anda sekarang yang telah berjalan lebih baik ya. Jadi di sini Anda disarankan agar tetap untuk bekerja keras, untuk fokus dan menciptakan peluang-peluang baru yang selama ini Anda harapkan. Di sini Anda harus terus berusaha agar bisa berdiri di atas kaki Anda sendiri, tidak tergantung dengan orang lain ya. Sebuah dedikasi terhadap usahanya akan Anda terima karena impian Anda diperoleh dari perjuangan Anda sendiri. Baik, di kartu berikutnya kita ada Queen of Swords ya. Kartu ini menyimbolkan bahwa Queen of Swords ini di sini terlihat wajahnya terlihat sangat tegas ya, menunjukkan juga sikap yang penuh keberhati-hatian, mengisyaratkan bahwa ia sudah biasa mengalami asam garam kehidupan. Jadi di sini Anda sudah banyak sekali mengalami kepahitan, mungkin banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menyakitkan Anda, sehingga Anda sangat dewasa, ya, malah terlihat tidak sesuai. Jadi umur Anda lebih muda mungkin, tapi pemikiran Anda sangat dewasa, jadi tidak sesuai dengan umur Anda. Tapi itu tidak mengapa, tapi bahwa itu adalah kelebihan dari Anda, ya. Oke, di sini sebagian dari Anda ya telah memahami konsekuensi kehidupan mandiri, yaitu kebebasan dan kreativitas ya. Ada tanggung jawab yang harus Anda terima ketika perasaan sedih, kecewa, dan sengsara menyelimuti diri Anda. Ya, ketika ada suatu kejadian yang membuat Anda sedih, akan ada tanggung jawab yang sangat besar yang akan menjadi suatu bentuk konsekuensi yang harus Anda hadapi ya. Jadi di sini berkat sikap tenang dan tabah, jadi Anda harus mampu belajar banyak dari pengalaman-pengalaman terdahulu sehingga Anda menjadi yakin untuk bisa mempersiapkan hidup Anda lebih baik. Oke, selain itu di sini Anda juga harus bersabar. Ya, di sini Capricorn di bulan Juni ini banyak bersabar dan harus punya keberanian yang sangat-sangat kuat. Harus punya keberanian yang sangat kuat, harus memiliki kekuatan yang sangat-sangat luar biasa ekstra ketika menghadapi keadaan sesulit apapun ya. Boleh kita sedih, tapi jangan kita hanyut dalam kesedihan itu. Tapi bagaimana caranya kita bisa bangkit dan kita bisa fokus kepada diri kita, jaga protek jiwa dan batin kita agar tidak terdistract oleh hal-hal yang bisa merugikan diri kita, sehingga kita jadi lupa dengan tujuan kita. Jadi kita berlarut-larut dalam kesedihan, di mana itu merupakan hal yang sangat menguras emosi, energi, dan akan jadi sia-sia ya. Yang rugi ya kita sendiri ya. Jadi di sini bagaimana caranya ketika ada keadaan yang sulit, peristiwa yang benar-benar membuat Anda sangat terpuruk, Anda harus bangkit ya. Anda melakukan meditasi, Anda melakukan sembahyang kepada Tuhan, Anda berserah kepada Yang Maha Kuasa, bahwa semuanya Anda serahkan kepada Tuhan, Anda kerjakan bagian Anda, dan selebihnya serahkanlah kepada Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu yang terbaik untuk Anda ya.
Oke. Baik, di kartu terakhir ya. Kartu terakhir kita ada Wheel of Fortune. Di sini Anda akan mengalami suatu keberlimpahan dalam bentuk material, ya, dalam bentuk rezeki yang nomplok, dalam bentuk uang. Bisa dalam hal uang, dan bisa juga dalam hal hubungan asmara dan dalam karir Anda. Oke, jadi ini adalah sangat luar biasa, energi positif sekali. Ya, jadi jangan lupa bahwa tidak ada kerja keras yang mengkhianati hasil, ya. Jadi ketika kita bisa bekerja keras, ketika kita bekerja secara cerdas, kita ikhtiar, tidak pernah menyerah, maka niscaya pasti dan harus yakin. Yang penting Anda harus yakin, harus believe. Ketika Anda believe, maka Anda akan menarik hukum tarik menarik atau law of attraction dari alam semesta, bahwa hal itu akan terjadi, gitu kan? Hal itu akan terjadi. Anda akan penuh keberlimpahan. Persoalan-persoalan yang Anda hadapi sebelumnya itu akan selesai, ya, sesuai dengan waktu ilahi, sesuai dengan divine timing. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Anda serahkan semua kepada Yang Maha Kuasa, dan di sini Anda harus tetap fokus kepada tujuan hidup Anda, karena Anda akan mengalami dan akan menikmati hasil yang luar biasa berkat kerja keras Anda. Ya, Anda orang yang sangat mandiri, Anda orang yang sangat kuat. Jadi tidak ada masalah yang tidak bisa Anda hadapi. Oke, baik sahabatku, kita lanjutkan ya dengan kartu oracle. Karena berhubungan dengan keuangan, ya, keuangan karir, saya akan menggunakan kartu oracle ini ya, The Clover Leaf. Ini khusus untuk keuangan dan karir. Oke, apakah yang akan dihadapi oleh sahabatku Capricorn di bulan Juni 2022? Please Spirit Guide and Angels, please show us the card for my Capricorn ya. Di sini ada attention. Oke, saya bacakan ya. Saya bacakan. Be careful in making decision with your finance. Prioritize your needs over your wants as it affects the harmony in your cash flow. Perhatian, tuh katanya, attention. Tolong hati-hati sekali ya sahabatku, sayangku, untuk membuat keputusan dalam keuangan Anda. Selalu ingat agar memprioritaskan kebutuhan Anda terlebih dahulu dibandingkan keinginan Anda, karena ini akan memberikan pengaruh kepada harmoni atau keselarasan dalam aliran keuangan Anda. Jadi harus berhati-hati, harus bijak ketika Anda memiliki suatu ekstra pendapatan atau misalkan dapat rezeki nomplok. Jangan lantas Anda langsung secara emosional pengen kesannya kayak mau membelanjakan secara foya-foya atau hura-hura, tapi tetap bijak, tetap Anda bagi, oh ini untuk saving, oh ini untuk invest. Jadi misalnya anggaplah 100%, sekitar ya 70-30 boleh, 70 untuk invest, 30 untuk Anda mungkin having fun atau me time, karena Anda berhak juga ya untuk bisa menikmati hasil kerja keras Anda. Tapi jangan lupa bahwa selalu lebih banyak porsi untuk investasi, ya, karena kan kita hidup tidak ada yang tahu ya ke depannya seperti apa. Mumpung kita masih muda, masih produktif, ketika kita ada pendapatan, sangat-sangat luar biasa baiknya bahwa kita bisa mengalokasikan pendapatan kita lebih banyak di investasi, ya. Oke, yuk kita lanjut ya untuk oracle berikutnya. Ya, sampai di sini ya. Oke, kita ada choices. Jadi ada pilihan-pilihan. Oke, di sini ada banyak kesempatan yang menunggu dirimu. Kamu nggak boleh ragu-ragu sama diri kamu ya. Kamu harus percaya sama insting kamu dalam memilih keputusan yang terbaik untuk kehidupanmu di masa depan. Ketika kamu mau mengalami atau menghadapi beberapa pilihan, ya di sini. Jadi di sini kamu harus harus banyak-banyak menganalisa yang manakah yang terbaik untuk dirimu ya, yang manakah yang sesuai, yang manakah usaha atau pekerjaan yang kamu cintai. Ketika kamu cinta melakukan pekerjaan atau usaha itu, maka kamu akan menikmatinya ya. Ketika kamu menikmatinya, kamu akan bekerja dengan sangat penuh dengan antusias, dengan sangat fokus dan maksimal, maka hasilnya juga akan sangat luar biasa. Oke, kita lanjut ya.
Oke, di sini ada perspektif. Your viewpoint about money is changing positively. It's time to see the bigger picture in growing your finance. Your value are affecting your decision. Oke, saat ini Anda memiliki viewpoint. Viewpoint itu berarti Anda memiliki suatu pandangan yang berbeda. Anda memiliki perspektif yang berbeda terhadap nilai uang, ya, dimana ini sangat positif. Jadi di sini Anda fokus untuk melihat bagaimana sih agar saya bisa lebih menumbuh kembangkan investasi saya, ya. Jadi di sini your value, jadi nilai-nilai di diri Anda sangat mempengaruhi terhadap keputusan Anda. Oke. Jadi di sini Anda lebih fokus untuk gimana sih cara untuk mengembangkan investasi saya sehingga bisa beranak pinak seperti itu, ya. Oke, marketing. Oke. Anda ini sangat bagus, sangat memiliki bakat dan talent dalam hal promotion, dalam hal marketing, ya. Jadi di sini Anda disarankan oleh Angel Spirit Guide untuk bisa mengaplikasikan strategi-strategi marketing yang sangat berbeda, ya, yang berbeda-beda untuk menumbuh kembangkan bisnis Anda dan agar bisa melanjutkan secara inovasi bisnis Anda untuk bisa meningkatkan skala penjualan Anda. Ya, jadi bagaimana caranya agar Anda bisa lebih kreatif dalam menciptakan suatu strategi-strategi pemasaran sehingga tingkat penjualan untuk usaha Anda lebih meningkat. Oke. Baik, kita lanjutkan ya di kartu oracle yang kedua. Oke. Saya akan pick up di sini. Kartu yang pertama, kartu oracle yang berikutnya ada right now. Stay in the present and don't get too far ahead of the flow. You will soon trust that nothing more will come than can be handled each moment. Jadi di sini Anda disarankan oleh Angel Spirit Guide agar Anda bisa fokus mengerjakan apa yang ada di depan mata Anda saat ini. Ya, Anda selesaikan satu persatu persoalan, selesaikan satu persatu pekerjaan Anda, ya. Ketika Anda fokus mengerjakan satu persatu, maka semuanya akan terselesaikan dengan maksimal, ya. Oke, berikutnya receiving, ya, penerimaan. Every day it become easier to receive the highest divine plan and to trust my inner guidance. Ya, jadi di sini Anda disarankan untuk lebih bisa lebih mudah dalam menerima guidance atau bimbingan tuntunan dari Sang Ilahi, ya, receiving. Jadi Anda trust, Anda harus yakin, percaya bahwa ketika Anda berdoa, ketika Anda bermeditasi, itu akan menemukan jawaban-jawaban yang Anda cari. Ya, itu adalah bimbingan dari Sang Ilahi kepada Anda yang disampaikan oleh malaikat tentunya, ya. Oke, di sini ada gratitude, ya, ada gratitude. Bahwa di sini Anda disarankan untuk selalu bersyukur dan bersyukur. Ketika Anda bersyukur, ketika Anda penuh dengan rasa syukur, ya, Anda sangat berbahagia atas semua nikmat yang Tuhan berikan, sekecil apapun. Ketika itu juga Anda akan diberikan suatu blessing atau berkah yang lebih besar. Dan Anda harus yakin, percaya, ya, bahwa Anda pasti menerimanya. Menggunakan ini untuk sahabatku Capricorn Juni 2022. Oke. Listen to your body. Nah, dengarkan apa yang kata tubuh kamu. Jadi di sini ketika tubuh kamu lelah, tubuh kamu sangat exhausted, ya. Jadi kamu harus mengambil istirahat, take some rest, manjakan diri kamu, me time, ya, self prioritize and self care, ya. Jadi listen to your body, ya. Boleh Anda bekerja dengan tekun, dengan keras, tapi jangan sampai Anda kelewat batas sehingga Anda jadi nggak sayang sama tubuh Anda, ya. Jadi dengarkan apa kata tubuhmu. Get creative. Oke, jadi di sini kamu disarankan untuk bisa lebih mengembangkan sisi kreativitas kamu. Misalnya nih, kamu punya bakat di bidang apa? Di bidang nyanyi, di bidang main musik, misalnya di bidang melukis atau menari. Yuk kita buat dari sesuatu dari sana, karya dari sana, sehingga bisa meningkatkan pendapatan kamu, ya.
Jadi akan ada pendapatan banyak pintu jadinya. Oke. Jadi get kreatif ya. Oke. Ask for some help. Ketika kamu merasakan sangat kewalahan, udah nggak bisa lagi nih kamu handle, nggak perlu malu untuk meminta suatu bantuan dengan orang-orang yang kamu percaya, ya, orang-orang yang capable, sehingga kamu lebih bisa ringan lagi beban kerjanya. Self love. Nah, self love ini berhubungan dengan ini ya. Listen to your body. Ya, jadi di sini tetap harus cintai diri kamu sendiri. Ketika kamu bisa mencintai diri kamu sendiri, menghargai diri kamu sendiri, maka segala bentuk aktivitas akan terasa sangat ringan. Ya, kamu jadi lebih menghargai kerja keras kamu, dan kamu akan menjadi lebih enjoy, lebih bahagia. Ya, ketika kehidupanmu kamu tidak terus menerus memikirkan kepentingan orang lain, tapi dirimu juga berhak loh untuk kamu perhatikan. Ya, seperti itu ya. Oke, baik sahabatku, sekian untuk pembacaan kartu-kartunya ya. Oke, akan pick up ya. Oke, saya bacakan. If it's done very well, if not, don't do it again. Oke, jadi if it's done very well, if not, don't do it again. Oke, jadi ketika sudah terselesaikan sangat baik, tapi jika tidak, maka jangan lakukan lagi. If it done very well, if not, don't do it again. Gitu ya. Jadi mengajarkan bahwa ketika Anda melakukan sesuatu dan hasilnya bagus, ya udah oke, tapi ketika hasilnya nggak bagus ya jangan lakuin lagi, gitu loh ya. Oke, semoga bisa membantu menjawab semuanya. Mohon maaf jika saya salah kata. Sampai ketemu dengan kesempatan, dan please be mindful sekali lagi bahwa ini adalah general reading, tolong diambil yang sesuai dengan kisah Anda. Baiklah sahabatku, sampai ketemu dengan waktu ya. Salam rahayu, bahagia, sejahtera untuk semuanya. Terima kasih.